كثيرا في أسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز مشكلاته، ولكن الأمر كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وتجاوز لجميع الأزمات وتخط لكل المحن، فهو دين عظيم مبارك. فمن وفقه الله للأخذ بآداب الدين وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته هدي إلى صراط مستقيم في أي محنة كانت أو أي بلية نزلت، فلا بد من فزع إلى دين الله عز وجل في المشكلات كلها والمصائب جميعها. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Imam Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada suatu hari ketika kami sedang berbicara tentang kefakiran dan kami mengkhawatirkannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, al-faqra takhafun? Apakah kalian takut kepada kefakiran? Walladhi nafsi biyadihi la tusabbanna alaikumud dunya sabba. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dunia akan ditumpahkan sebanyak-banyaknya kepada kalian. Hatta la yazigha qalba ahadikum izaghatan illa hi, sampai tidak melenceng hati salah seorang di antara kalian kecuali disebabkan karena dunia. Wa inallah laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Demi Allah, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas manhaj yang terang, malamnya seperti siangnya. Kefakiran adalah sesuatu yang menakutkan, membuat seorang tidak bisa tidur, dan merupakan perkara yang ditakuti oleh semua orang, terutama ketika manusia ditimpa dengan kekurangan dalam harta, dalam rezeki, dalam buah-buahan. Maka tentu dalam kondisi seperti ini manusia membicarakan tentang kefakiran. Mereka membahas bagaimana bisa menghindari kefakiran tersebut, bagaimana bisa melampaui kesulitan ekonomi. Akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung ini, taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Aku telah meninggalkan kalian di atas manhaj jalan yang terang, siang dan malamnya sama. Maksudnya adalah bahwasanya agama kita yang penuh berkah ini adalah agama yang agung, yang di dalamnya ada solusi untuk semua permasalahan, ada jalan keluar untuk semua masalah dan krisis, dan juga bagaimana melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Karena agama ini adalah agama yang agung, agama yang penuh berkah. Barang siapa yang diberi taufik untuk menggunakan adab-adab, melaksanakan adab-adab agama ini, petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, serta bimbingan-bimbingannya, ia akan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus di dalam masalah apapun, di dalam problematika apapun yang terjadi. Maka kita semua harus kembali kepada agama Allah untuk menyelesaikan semua masalah dan semua problema yang terjadi. وإذا كان التخوف لدى الناس من الفقر الذي هو قلة ذات اليد يشتد ويزداد في بعض الظروف والأحوال، إلا أن نوعا من الفقر آخر ينبغي أن تشتد العناية به بشكل أعظم وأكبر. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله.
وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. نعم، من كان غني القلب فإنه لا يضره شيء وإن قلت ذات يده، بل لا يزال راضيا قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. ومن كان فقير القلب وإن أوتي من المال النصيب الأوفر فإنه لا يزال يرى حظه قليلا ونصيبه مبخوسا ويطلب المزيد، كما في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. ورواه أحمد وزاد: لابتغى إليهما ثالثا، أي وهلم جرا إلى ما لا نهاية له. هذا طبع في الإنسان إلا من رحم الله. وقوله ولن يملأ فاه إلا التراب، أي لا يزال حريصا على جمع الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وقد حث صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث على التوبة، لأن الغالب أن الذي عنده طمع شديد في المال قد لا يتحرز من بيوع محرمة، وأن دواء ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كل مشكلة إلى القلب، إصلاحا له وإقامة له على طاعة الله عز وجل، إيمانا وتوكلا ورضا وقناعة وتوبة نصوحا من كل تفريط بدر أو تقصير حصل، وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلة. Dan apabila kekhawatiran manusia dari kefakiran, yaitu kurangnya harta yang ada di tangannya, dan ketakutan itu semakin bertambah di sebagian waktu dan di beberapa kondisi, akan tetapi ada satu jenis kefakiran lain yang lebih pantas untuk diperhatikan, yang lebih pantas untuk dikhawatirkan. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mali wal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat bahwasanya banyaknya harta itu adalah kekayaan? Aku menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Tentu, iya ya Rasulullah. Qala fatara qillatal mali wal faqr. Kalau begitu engkau melihat juga, menganggap juga bahwasanya kurangnya harta adalah kefakiran? Aku mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Dan inilah pemahaman yang tersebar di tengah-tengah manusia. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Sungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Iya, barang siapa yang kaya hatinya, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun meskipun hartanya kurang. Bahkan dia akan terus merasa ridha, merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Adapun orang yang fakir hatinya, miskin hatinya, meskipun diberikan harta yang banyak, maka dia akan tetap melihat bahwasanya hartanya kurang dan bagiannya tidak cukup, dan selalu mencari tambahan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan."
Seandainya seorang anak Adam mempunyai satu lembah emas, maka dia ingin memiliki 2 lembah emas. Walan yamla afahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad ada tambahan la butaga ilaihi mathalitan. Barang siapa yang punya 2 lembah emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Demikian seterusnya, tidak ada habisnya, dan ini adalah tabiat manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, walan yamla afahu illa turab, tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya adalah dia akan terus semangat untuk mengumpulkan dunia sampai ia meninggal dan perutnya dipenuhi dengan tanah kuburannya. Dan di penghujung hadis ini Nabi SAW memotivasi dan menganjurkan untuk bertaubat, karena kebanyakan orang yang punya ketamakan yang besar terhadap harta, dia tidak berhati-hati dari jual beli yang diharamkan, dan obat dari perkara tersebut atau penyakit tersebut adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka masalah ini kembali kepada masalah hati. Hati yang perlu diperbaiki, diluruskan di atas ketaatan kepada Allah, dipenuhi dengan keimanan, bersandar kepada Allah keridhaan, merasa puas, dan selalu bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang dilakukan atau maksiat yang dikerjakan, dan juga perkara-perkara lain yang termasuk dari masalah-masalah keimanan yang hati tersebut membutuhkannya. ومن يتأمل هدايات هذا الدين في علاج هذا المؤرق عن الفقر ومشكلته التي تتأزم بها كثير من القلوب يرى فيه هدايات عظيمة وتوجيهات سديدة فيها صلاح للعبد، ليس في أمر دنياه فقط بل في صلاح الدين والدنيا والآخرة، كما جمعت هذه الثلاثة في الدعاء العظيم المبارك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وهنا تتأكد حاجة العبد إلى اليقين بالله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الرزاق جل في علاه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فربنا جل في علاه هو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، الذي بيده الأمر لا شريك له. فأساس الأمور وقاعدة صلاحها إيمان صادق بالله تبارك وتعالى وحسن توكل عليه سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا بد من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب حتى يكون ذل العبد وفزعه والتجاؤه ورقه لربه سبحانه، وحينئذ لا يلتفت إلى مخلوق ولا يذل له لنيل شيء من حطام الدنيا، وإنما يكون ذله وخضوعه وانكساره لمولاه وسيده سبحانه. Barang siapa yang memperhatikan petunjuk-petunjuk agama ini dalam mengobati penyakit ini atau masalah kefakiran ini yang menimpa banyak dari hati-hati manusia, dia akan mendapatkan bahwa banyak ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan untuk kebaikan seorang hamba.
bukan hanya pada perkara dunianya saja, akan tapi untuk kebaikan agama, dunia dan akhiratnya. Sebagaimana terkumpul tiga perkara ini dalam doa yang sangat agung, yaitu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan kunci urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'ali. Perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan tambahan untukku bagi segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian istirahatku dari semua keburukan. Hadis riwayat Muslim. Maka semakin tegas kebutuhan seorang hamba kepada keyakinannya kepada Allah, dan bahwasanya segala perkara dan urusan berada di tangan Allah, dan Dialah Maha pemberi rezeki di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Juga firman Allah, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian? Awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyempitkannya? Sungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Juga firman Allah, awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah melapangkan rezeki siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya? Sungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Juga firman Allah, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah, sungguhnya Tuhanku yang melapangkan rezeki siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Katakanlah, sungguhnya Tuhanku yang melapangkan dan meluaskan rezeki siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan untuknya. Juga ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Karena Tuhan kita Allah Jalla wa'ala, Dialah yang menyempitkan, Dialah yang meluaskan, Dialah yang merendahkan, dan Dia pula lah yang mengangkat. Dialah yang memberi, Dialah yang menghalangi, Dialah yang memuliakan, Dia pula yang menghinakan. Di tangannya segala perkara, tidak ada sekutu baginya. Maka asas dan fondasi serta kaidah untuk kebaikan dunia akhirat adalah keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, bertawakal dengan baik kepada Allah Jalla fi'ulah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali bagi Allah rezekinya, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya, dan semua tertulis di kitab yang jelas. Maka harus direalisasikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkannya dalam hati, sehingga kehinaan, kefakiran seorang hamba kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak akan melihat kepada makhluk, tidak akan menoleh kepada makhluk, tidak menundukkan dan menghinakan diri kepada perkara dunia. Akan tetapi kehinaannya, ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. إن من يتوكل على الله حقا يفتح الله له من أبواب الرزق والتيسير والتوفيق من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا الباب العظيم حث الإسلام على العمل ورغب فيه وحض عليه. قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطا بعيدا عن التواني والعجز والكسل، حتى وإن لم يكن عنده شيء يتحرك به من المال، فإن القليل مع الهمة وحسن التوكل يكون كثيرا. وبين عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل للرجل القوي، فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصدقة، فرفع بصره إليهما فإذا هما جلدين أي قويين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، أي أنه يستطيع أن يكتسب ببدنه. وحث الإسلام على العمل والبعد عن التقاعس والكسل مع الثقة بالله وحسن الالتجاء إليه سبحانه، وأرشد أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آتى الله عبده، وعدم التطلع إلى ما في أيدي من كانوا أكثر منهم مالا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء أيضا بالتعوذ بالله من الفقر، فإنه لا يعيذ منه إلا الله، فقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وكان يقول إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Sungguhnya orang yang benar-benar bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya, Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu rezeki, kemudahan dan taufik darinya, dari arah yang dia sangka atau dari arah yang dia tidak sangka. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana diberi rezeki seekor burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut penuh. Di dalam bab yang agung ini, Islam, agama kita, memotivasi dan mengajarkan kita untuk selalu semangat beramal. Allah Ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan berjalanlah di seluruh penjuru bumi, makanlah dari rezekinya, dan kepadanya lah dikembalikan, dibangkitkan manusia. Juga Allah Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Maka siogianya bagi setiap orang untuk bersemangat, rajin, jauh dari sifat malas, sifat lemah, meskipun dia tidak mempunyai sesuatu yang dia bisa gunakan dari harta, karena sedikit dari kesungguhan dan tawakal yang baik kepada Allah akan menjadikannya banyak. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya meminta-minta itu tidak dibolehkan bagi lelaki yang kuat. Pernah datang dua orang laki-laki dari kaum Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada dua orang tersebut dan ternyata mereka keduanya adalah lelaki yang kuat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma wala tahillu li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Jika engkau berdua menginginkan, maka aku akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak halal meminta bagi orang kaya dan laki-laki atau orang yang kuat untuk mencari nafkah. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk semangat beramal, jauh dari sifat malas
dan bersantai-santai disertai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa yang jujur kepadanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga memberi petunjuk kepada orang-orang fakir, orang-orang yang memiliki sedikit harta untuk menghemat dalam berbelanja serta merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dan tidak melihat kepada apa yang dimiliki oleh manusia yang memiliki harta yang lebih banyak. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan memiliki apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian, lebihkan kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain. Juga ada anjuran untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Karena tidak ada yang bisa melindungi dari kefakiran kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadh dhillah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Juga setiap pagi dan petang Nabi alaihi salatu wasallam mengulang 3 kali, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta perlindungan diri kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. ثم إن كثيرا من الناس يظن أن من وسع عليه في المال وكثر الرزق في يده أن هذا إكرام من الله له، ويظنون في الوقت نفسه أن من ضيق عليه في المال وقتر عليه فيه أن هذا من إهانة الله له، وهذا ظن خاطئ سائد عند عدد ليس بالقليل من الناس. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هكذا يظنون. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، بل إن من وسع الله عليه في المال أو ضيق عليه في المال كل منهما مبتلى، هذا مبتلى بغناه وهذا مبتلى بفقره، والحياة الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان، فالغنى فتنة والفقر فتنة، ولهذا جاء في السنة الصحيحة التعوذ منهما. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. فهذا فتنة وهذا فتنة، والمؤمن الموفق فائز في كلا الامتحانين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه فائز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فائز بثواب الصابرين. Kemudian banyak dari manusia menyangka bahwasanya orang yang diluaskan hartanya, banyak rezeki di tangannya, ini adalah pemuliaan dari Allah kepadanya. Mereka menyangka dan juga mereka menyangka bahwasanya orang yang disempitkan hartanya, dikurangi dari rezekinya adalah kehinaan dari Allah kepadanya. Padahal ini adalah persangkaan yang salah yang banyak disangkakan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia, jika diuji oleh Tuhannya, dimuliakan, diberi nikmat, maka dia menyangka bahwasanya Allah memuliakannya. Fa'akramahu, diberi keluasan, diberi nikmat, maka dia mengatakan bahwasanya Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu, adapun jika Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah menyempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Demikianlah persangkaan mereka. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, bukan perkara sebagaimana yang disangka oleh mereka. Tapi sebaliknya, siapa yang Allah luaskan hartanya,
atau sempitkan hartanya, keduanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, yang kaya diuji dengan kekayaannya, dan yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena kekayaan adalah fitnah dan kefakiran juga adalah fitnah. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam berlindung dari keduanya. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari fitnah kekayaan, dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnah kefakiran. Karena kekayaan adalah fitnah dan kemiskinan juga adalah fitnah. Dan seorang yang beriman yang diberi taufik adalah yang bisa berhasil melewati dua ujian tersebut. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban di amril mu'min. Sungguh istimewa perkara seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila ditimpa kesulitan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka seorang yang beriman baik dalam kondisi nikmat dia beruntung dengan pahala orang yang bersyukur, dan ketika mendapat musibah dia beruntung dengan pahala orang yang bersabar. هذا وإن من أعظم خصال المؤمن تحقيق عبودية الافتقار إلى الله والاضطرار إليه، فهي روح العبادة ولبها، بأن يعلم علم يقين أنه مفتقر إلى الله عز وجل محتاج إليه لا يستغني عنه طرفة عين. وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله فقراء إليه مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم لا إله لهم سواه. فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه أو غير ذلك إنما هو من خلق الله، والله عز وجل رب ذلك كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره ومدبر شؤونه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالمخلوق فقير إلى الله محتاج إليه من كل وجه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فليس المخلوق مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه سبحانه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الآخرة. Di antara sifat seorang yang beriman yaitu dia merealisasikan ubudiyah iftiqar, yaitu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bergantung kepadanya. Karena ini adalah ruh ibadah dan inti darinya. Dengan mengetahui bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fakir kepada Allah dan tidak mungkin ia berlepas diri dari Allah meskipun sekejap mata. Karena manusia, bahkan seluruh makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh kepada Allah, mereka hamba Allah Azza
wa jalla, dan dia adalah Tuhan mereka, pemilik mereka dan ilah mereka. Tidak ada ilah bagi mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang makhluk tidak memiliki sesuatu apapun, bahkan jiwanya, sifatnya, perbuatannya, dan apa yang ia bisa manfaatkan, itu semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, pencipta dan pembentuk segala sesuatu, pengatur urusan segala sesuatu. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memprotes keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya, dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelah Allah azza wa jalla. Maka seluruh makhluk butuh kepada Allah. Seluruh makhluk mereka tidak mungkin untuk berlepas dari Allah azza wa jalla. Allah ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maka makhluk tidak mungkin merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia pasti butuh kepada Allah azza wa jalla. Dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepada aku akan memberi kalian petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali siapa yang aku beri makanan, maka mintalah makanan kepada aku akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak memiliki pakaian kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada aku akan memberi kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada aku akan mengampuni kalian. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya pada perkara agama dan dunia mereka, dan bahwasanya seluruh hamba tidak memiliki untuk mereka sesuatu apapun, dan siapa yang Allah belum berikan petunjuk dan rezeki dan terhalangi di dunia, maka dia tidak mungkin bisa mendapatkannya. Dan barang siapa yang Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia akan binasa dengan dosa-dosa dan kesalahannya di akhirat. فالأمور كلها بيد الله، الهداية والعافية والرزق والصحة وغير ذلك، وما شاء سبحانه من ذلك كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعطاؤه سبحانه كلام، وعذابه كلام، فإذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون. فكيف يلجأ إلى سواه أو يخضع لمن دونه أو يطلب ويدعى غيره؟ ولهذا قال الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا له، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا له. إن فقر المخلوق واحتياجه لربه أمر ذاتي له لا وجود له بدونه، لكن المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقير إلى الله من جهتين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، كما قال الله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وقلبه لا يصلح ولا يفلح
ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبهذا يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لتحقيق ذلك وحسن القيام به، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah, keselamatan, rezeki, kesehatan, dan selainnya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah jika menginginkan sesuatu hanya mengatakan kun, maka jadilah. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ucapan kami untuk sesuatu jika kami menginginkannya, kami mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka pemberian Allah hanyalah ucapan, adabnya hanyalah ucapan. Dan apabila Allah menginginkan sesuatu dari pemberian, dari adab atau selainnya, maka dia akan mengatakan kun, Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka tidak mungkin kita kembali kepada selainnya, atau tidak mungkin seorang tunduk kepada selain Allah atau meminta dan berharap kepada selainnya. Allah Ta'ala berfirman, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah di sisi Allah rizki, sembahlah hanya kepadanya dan bersyukurlah untuknya. Karena seorang hamba tentu ia membutuhkan rezeki dan ia menginginkan hal tersebut. Maka apabila ia meminta rezekinya kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla dan butuh kepadanya. Dan apabila ia mencari rezeki tersebut dari makhluk, maka ia akan menjadi hamba dari makhluk dan fakir kepadanya. Sungguhnya kefakiran makhluk, kebutuhannya kepada Allah adalah perkara yang adalah perkara naluri yang tidak mungkin ada seorang makhluk tanpa Allah Azza wa Jalla. Akan tapi seluruh makhluk berbeda-beda dalam masalah ini. Mereka sebagian merasa tidak butuh kepada Allah, padahal seorang hamba sangat butuh kepada Allah dari dua sisi, dari sisi ibadah dan dari sisi meminta pertolongan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka seorang hamba ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia butuh kepada Allah dari sisi karena Allah adalah sesembahannya yang ia cintai dan ia agungkan, dan hatinya tidak akan baik, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, tidak akan senang, tidak akan tenang, tidak akan tentram, kecuali dengan beribadah kepada Allah dan kembali kepadanya. Meskipun ia merasakan semua yang dinikmati oleh makhluk, tidak akan tenang, tidak akan tentram, karena ia mempunyai kebutuhan kepada Tuhannya yang merupakan sesembahannya, kekasihnya, dan satu-satunya harapannya. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah seorang akan bahagia, akan senang, akan merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Dan seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, selalu bersandar kepadanya, berserah diri kepadanya, tunduk kepada hukumnya, tunduk kepada syariatnya. Karena Roja TV. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan ke layar kaca dan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman yang ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roja TV. Donasi pendirian Roja TV Digital. Mari dukung kehadiran siaran digital terestrial Roja TV untuk wilayah Jabodetabek. Ta'awun dan infak dapat transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 756 1717 006 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah Roja TV, Cabang Cibubur, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi melalui WhatsApp 081 989 6543. Dana yang dibutuhkan sebesar 6 miliar rupiah. Jazakumullahu khairan kepada para muslimin. Semoga menjadi amal saleh dan amal jariah. Beriman, dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu, dan beramal saleh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam.